Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Oktri di channel YouTube Oktri Berbagi. Dan kita masih di sesi manajemen persediaan atau inventory management. Pada video kali ini saya akan coba membahas tentang safety stock atau persediaan pengaman, gitu ya. Jadi banyak orang yang diskusi, banyak orang yang bertanya, kira-kira apa sih safety stock itu, kemudian bagaimana cara menghitungnya. Apanya lebih kepada bagaimana sebuah perusahaan, bagaimana teman-teman sekalian mencoba mengantisipasi adanya ketidakpastian. Persediaan itu sudah muncul karena ada ketidakpastian, safety stock muncul atau dibutuhkan karena ada ketidakpastian yang lain-lain lagi gitu ya. Biasanya ketidakpastian yang lebih utama adalah ketidakpastian atau adanya variansi atau adanya perbedaan yang cukup signifikan antara kebutuhan dengan jumlah yang tersedia barang di gudang kita atau kebutuhan dengan lead time ya, dengan waktu datangnya barang dari pihak vendor atau supplier. Oke, kita langsung saja ke software POM-QM versi 4 ya, Bapak dan Ibu, Akang Teteh, teman-teman semua ya. Jadi kita akan masuk ke perhitungan safety stock ya. Nah, silakan masuk ke modul, lalu pilih inventory. Setelah kita pilih inventory, Akang Teteh, teman-teman sekalian silakan klik file, lalu klik new. Ya, kita akan dapatkan di nomor 7 ya. Nah, kenapa saya pakai nomor 7? Karena kita akan menggunakan asumsi bahwa distribusi yang akan kita gunakan adalah distribusi normal ya. Jadi safety stock, perhitungan safety stocknya ini akan kita gunakan melalui pendekatan distribusi normal. Nah, silakan masuk ke nomor 7, terubah jadi latihan, oke, seperti biasa. Nah, data yang dibutuhkan, teman-teman sekalian, tidak terlalu banyak ya. Data yang dibutuhkan tidak terlalu banyak dibandingkan dengan metode EOKI ataupun metode-metode yang lain ya dalam bingkai manajemen persediaan. Yang dibutuhkan kurang lebih hanya ada 5 data saja ya. Hanya ada 5 data. Yang pertama adalah rata-rata kebutuhan harian dari barang tersebut, dari komponen tersebut gitu ya atau material tersebut. Kemudian standar deviasi dari kebutuhan barang-barang tersebut ya. Artinya kalau standar deviasi ini tentunya harus dihitung dulu ya, dihitung dulu. Nanti teman-teman bisa menggunakan Excel, misalkan datanya kita sort dulu, kita dapat rata-ratanya atau average-nya berapa, lalu kita dapat standar deviasinya berapa. Nanti baru dimasukkan nilainya ke POM-QM ini. Kemudian service level dalam hitungan persen. Nah, service level ini apa? Contoh kasus misalkan, kalau teman-teman itu ada kebutuhan 100, ada permintaan 100, tapi teman-teman ternyata maksimal hanya bisa memenuhi 90 pesanan dalam waktu yang sudah ditetapkan. Berarti service level kita secara sederhana kita tetapkan sebagai nilainya 90% ya. Sederhananya seperti itu. Berapa jumlah permintaan dan berapa tingkat kemampuan teman-teman memenuhi permintaan itu dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Kalau misalkan permintaannya 100, teman-teman bisa kasih 100, berarti service levelnya 100%. Nah, lead times seperti yang sudah dibahas di beberapa video sebelumnya, lead times ini lebih kepada waktu yang dibutuhkan ya, antara mulai dari pemesanan dibuat sampai dengan barang diterima oleh pihak kita atau pihak perusahaan. Ya, tentunya ini kita juga harus melihat ya standar deviasinya berapa. Misalkan kebutuhan satu hari itu 250 pieces, plus minusnya kadang 260, kadang 240 misalkan ya. Kita buat saja standar deviasinya dari hasil data yang sudah ada misalkan 10. Service levelnya 90%. Ya, tadi contohnya 100 permintaan, tapi teman-teman baru bisa memenuhi maksimal 90. Kemudian lead time-nya adalah 8 hari, dan si vendor itu kadang telat, kadang lebih cepat, itu misalkan antara 1 sampai 2 hari. Kita tulis saja 2 ya. Lead time-nya kita tulis 2. Lalu setelah ini semuanya diisi, teman-teman sekalian, seperti biasa kita arahkan ke kanan atas, ada solve. Ya, silahkan diklik solve-nya. Nah, di sini teman-teman akan dapatkan beberapa informasi yang cukup penting. Nah, kita lihat.
ternyata safety stock yang harus disediakan, teman-teman sekalian, itu sebanyak 641 pieces ya. Kebutuhan hariannya adalah 250 pieces, tapi ternyata safety stock yang direkomendasikan itu adalah 640 pieces. Ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari informasi service level dan juga informasi standar deviasi, lead time, kemudian lead time-nya itu sendiri, dan juga tentunya mempertimbangkan dari kebutuhan harian rata-rata dan standar deviasi dari kebutuhan tersebut. Nah, dengan service level 90%, kita harus menyediakan safety stock sebanyak 641 pieces. Nah, kita akan coba buat ya. Nah, kita masuk ke window, kita klik edit data, kita akan coba buat skenario gimana kalau misalkan service levelnya dinaikkan dari 90% menjadi 95%. Nah, kita rubah saja service levelnya menjadi 95%. Nah, lalu kita coba lihat, diklik solve saja, teman-teman sekalian. Ya, kita klik solve, kita lihat di sebelah kanan. Oh, ternyata safety stock-nya bertambah menjadi 821,31. Artinya, teman-teman sekalian, pada saat service level kita naikkan, maka dia akan berdampak kepada meningkatnya jumlah safety stock. Wajar, ini sangat masuk akal. Karena apa? Komitmen dan janji Akang Teteh teman-teman adalah 95% bisa memenuhi total permintaan, total kebutuhan dari pihak internal maupun dari pihak customer. Artinya, kalau kita tambah lagi, pastinya safety stock-nya akan bertambah banyak. Kita coba buktikan, klik edit data, kita ganti jadi 99%. Ya, kita ganti jadi 99%. Berapakah safety stock yang harus disiapkan? Kita klik solve. Oke, kita coba lihat di sebelah kanan sini. Betul sekali ya. Pada saat service levelnya dinaikkan dari 95% ke 99%, maka safety stock-nya akan berubah tambah banyak ya, karena janji atau komitmen teman-teman mendekati sempurna gitu ya, mendekati 100%. Makanya jumlah safety stock-nya harus semakin banyak agar tidak terjadi out of stock ya, atau kekurangan stok di saat momentum yang membutuhkannya. Nah, kita coba ganti. Kalau misalkan ingin membuktikan ya, dari tadi 90, kita coba ganti jadi 85% misalkan. Ya, kan 90 naik ke 95, naik ke 99, hasilnya bertambah banyak tuh di safety stock. Betul tidak? Dari 90 ke 85 itu berkurang. Kita klik solve. Ya, kita lihat di sebelah kanan ini, Akang Teteh sekalian, betul ya, dari asalnya safety stock awalnya mulai dari 1000-an, kemudian berapa tadi, 800-an, 600-an, ya, kita sekarang berubah menjadi tinggal hanya 520. Nah, pertanyaan terakhir, banyak yang muncul pertanyaan itu, bagaimana Kang Oktri, kalau misalkan safety stock-nya itu saya pengen tahu nih, tapi kami punya komitmen service levelnya 100%. Enggak, kita coba masukkan 100% di service level. Kita coba lihat. Ya, kita coba klik solve. Berapakah safety stock-nya? Waduh, ternyata safety stock-nya 0. Loh, katanya semakin banyak, semakin besar service level-nya, itu membuat safety stock-nya semakin banyak gitu ya. Loh, kok kenapa? Pada saat service level-nya diganti jadi 100%, safety stock-nya jadi 0. Nah, ini kan ada sebuah pertanyaan yang menarik gitu ya. Kenapa pada saat service level-nya naik jadi 100%, kok safety stock-nya jadi 0? Maksudnya gini, teman-teman sekalian, kalau service levelnya 100%, artinya perusahaan Akang Teteh, teman-teman, sebenarnya sudah tidak lagi membutuhkan safety stock. Karena dia sudah bisa menjamin ketersediaan dan hubungan baik serta komitmen antar semua pihak. Customer atau user, kita, procurement, dan juga pihak vendor. Jadi inilah kalau misalkan teman-teman bilangnya service level 100%, inilah salah satu wujud, salah satu bentuk komitmen kita kalau kita arahkan ke just in time. Pas butuh, pas ada barangnya. Pas butuh, pas ada barangnya. Ya. Jadi tentunya teman-teman sekalian ya, kalau kita bicara service levelnya 100%, ya kita tidak perlu lagi ada safety stock sama sekali. Ini dibuktikan kenapa Z value-nya saja 0 gitu ya. Jadi karena apa? Bisa jadi kalau service levelnya 100%,
Akang Teteh bisa jadi zero stock gitu ya, no inventory, tidak perlu ada stok sama sekali. Karena apa? Kita sudah bisa memegang teguh komitmen dari semua stakeholder, mulai dari internal stakeholder sampai dan eksternal, bahwa satu kali kita butuh barang tersebut, vendor sudah langsung siap dengan barang tersebut dalam waktu yang sudah ditentukan. Tentunya dengan perencanaan yang baik. Terima kasih banyak ya, Akang Teteh, teman-teman, dan Bapak Ibu sekalian. Itulah sesi manajemen persediaan khusus membahas tentang safety stock atau stok pengaman. Ya, stok pengaman yang perlu kita coba kalkulasi, perlu coba kita hitung untuk mengantisipasi banyaknya ketidakpastian dari berbagai macam pihak. Terima kasih banyak sudah menyaksikan YouTube channel Oktri Berbagi. Stay healthy, start small, and think simple. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.